bidzalimin. Allahumma shol. Kasih rintik-rintik. Yo bunyi salawat semua. Wa askhili zalimin bidzalimin wa ahrijna min bainihin salimin wa ala alihi. Pijat biasa kembali. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Balik kanan, gantian, ganti tipil kulub enggak? Yuk pijat biasa kembali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kasih badai washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil. Pijat biasa kembali. Shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita balik menghadap ke depan dan tim udak-udak, tim konsumsi monggo langsung disiapkan. Insyaallah kajiannya singkat sampai jam 7 ya. Langsung satset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati guru kita Ustaz Irfanuddin Nafiuddin LCMPDI dan semua rekan-rekan yang hadir. Ada Presiden KMI, ada Presiden Forkomasi seperti biasa dan semua rekan yang hadir. Kita langsung simak kajian subuh yang akan disampaikan oleh guru kita. Mari kita simak bareng-bareng. Insyaallah sampai jam 7 sudah selesai. Dan nanti akan dilanjutkan acara penyambutan Ustadz Safari Ramadan ke bandara, beberapa orang untuk menyambut di bandara. Itu langsung saja kita simak. Kepada Ustadz waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwati fillah,
rekan-rekan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia, perlindungan, kesehatan ataupun yang lainnya, nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah senantiasa selalu menjaga kita semuanya insyaallah sampai Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, semoga kepada kita insyaallah ya, syafaat beliau di dunia saat hari akhir terjadi dan sampai Allah hisab kita semuanya. Semoga syafaat beliau senantiasa Allah karuniakan kepada kita semua insyaallah. Rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan tadabbur ayat-ayat puasa. Tadi malam kita baru sampai pada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Saya ingatkan yang pertama faidah ataupun keterangan yang disampaikan oleh para ulama terkait dimulainya ayat ini dengan harfun nida atau adatun nida. Ya, kata yang dimulai dengan kalimat seruan, hai orang-orang yang beriman. Yang pertama faidahnya adalah annahu dalil ala al-ihtimam bil hukmi al-mutahaddats anhu wa tafkhimul lisya'ni. Yang pertama adalah bahwa ini menunjukkan adanya ihtimam ya, fokus ya, agar kita fokus terhadap hukum yang sedang dibicarakan. Ya. Dan ada faidah yang luar biasa dari hukum tersebut, yaitu adalah puasa. Ya. Jadi itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, anan nida biwasfil iman dalilun ala anna tanfidha hadzal hukm wa huwa siyam min muqtadayatil iman. Fahadha fihi ilhabun li'azaimil mu'minin. Ya. Wastisyaratun lihimamihim ya. Yang kedua itu adalah bahwa panggilan ini adalah ciri dari keimanan ya, dan menunjukkan bahwasanya hukum puasa itu atau perintah puasa itu bisa dilaksanakan dengan adanya keimanan ya. Jadi isyaratnya seperti itu. Iman disebutkan ya, itu adalah untuk memberikan tanda kepada kita bahwa memang orang yang beriman saja sebenarnya yang bisa ya, menjalankan perintah puasa ini. Gitu. Makanya yang terakhir disebutkan di sini anna tarkas siyami naqsun fil iman. Makanya siapa yang meninggalkan puasa itu tanda bahwa imannya itu naqsun, imannya kurang. Nah ini teman-teman ya, sekali lagi penting bagi kita ya, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ya, menjalankan setiap ibadah itu dengan riang gembira gitu. Ya. Bukan cuma dalam urusan-urusan keduniaan atau urusan muamalah kita riang gembira, tapi dalam hal yang ibadah mahdoh pun kita harus riang gembira, senang gitu. Jadi kalau menerima perintah itu wah senang, bulan baik nih gitu. Makanya tadi ada pertanyaan malam misalkan apakah ketika melakukan kebaikan pahalanya berlipat,
ketika melakukan kesalahan juga berlipat. Ternyata baiknya Allah di bulan ini tidak gitu. Kebaikan diukur ya dengan berlipat-lipat, tapi kalau dosa yang kita lakukan ya tentu dengan level dosa masing-masing ya. Itu hanya sesuai dengan tingkatan dosanya. Itu enggak berlipat-lipat seperti kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Allah sangat baik, itu sangat rahim terhadap kita, sangat rahman pada kita semuanya. Ya. Teman-teman sekalian, itu yang pertama, mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan. Ya. Kemudian kalimat selanjutnya adalah sebelum masuk pada kalimat, yaitu ada kalimat kutiba alaikumusiyam ya. Nah, saya mengutip apa yang disampaikan oleh ya, Ibnu Mas'ud ini di sini, riwayat yang disampaikan Ibnu Mas'ud dalam hadis yang dirawikan oleh Ibnu Abi Hatim. Ya, Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang sangat dekat dengan Quran ya. Ya, sangat dekat ya. Disebutkan di sini wa huwa min a'lamil ummah bil Quran wa minal a'immatil mahdiyyin ya. Ibnu Mas'ud itu adalah orang yang paling tahu tentang Al-Qur'an di antara umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan di sini ya, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka fa innahu khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha anhu. Kata beliau, idza sami'tallah, kalau kalian mendengar Allah yaqulu, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'aka, dengerin itu ya, dengerin betul itu, hadirkan pendengaranmu betul-betul atas kalimat itu gitu ya. Ya, Masya Allah ya, makasih. Besok saya pesan teh tarik ya. Oh enggak, bercanda. Pesen kok sama somai. Oh enggak, bercanda. Emang warteg bisa pesen. Ya, kata Ibnu Mas'ud begitu. Fa'ariha sam'aka. Nah, enggak cukup sama kalimat itu. Pertama fokus, dengarkan betul itu kalimat itu. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, dengerin itu. Ya. Ada yang ingin Allah sampaikan itu berarti. Ada yang sangat spesial berarti. Notifnya enggak macam-macam ini. Tapi luar biasa gitu. Enggak sekedar biasa gitu, tapi luar biasa. Fa innahu khairun tu'maru bihi ya aw syarrun tunhab anhu. Fa innahu ya khairun tu'mar ya, tu'mar bihi. Pasti itu ada sesuatu yang baik bagi kita, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbentuk perintah, maka itu ada kebaikan buat kita. Ya, maka dalam puasa itu saya sampaikan, kalau digeser terus lama-lama nggak kebagian semua sampai sini nanti. Jadi teman-teman sekalian, kalau di situ ada perintah, ya disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, kalau di situ ada perintah, pasti itu baik. Bahkan kalimat khair itu maknanya itu bukan cuma baik sebenarnya. Makanya kalau kita lihat di dalam beberapa terjemah, ya itu kalimat khair itu diartikan sebaik-baik. Ya, kalimat baik itu kan sebenarnya enggak cuman kata khair ya. Ada kata hasan, hasanun, atau lebih baik itu ahsan. Sama seperti khair. Khair ini kenapa enggak pakai kalimat akhyar gitu? Sedangkan kata hasan atau kata ihsan
Di dalam Al-Quran itu menggunakan kata ahsan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Barang siapa yang paling baik perkataannya kepada Allah, ini maksudnya orang yang berdakwah. Menggunakan kata ahsan, karena kata khair itu udah bermakna khiyar, sebaik-baik atau maknanya yang terbaik gitu. Maka di antara orang-orang yang terbaik itu disebutkan misalkan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian, yang paling terbaik di antara kalian itu adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Itu maknanya enggak cuma baik, tapi yang terbaik gitu. Sama ketika Allah mengatakan kalimat dalam surat Ali Imran, ya, itu kalimat kuntum khaira ummatin gitu. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Jadi jangan minder jadi muslim, jangan minder jadi mukmin. Malu kita memperlihatkan keimanan kita di tempat yang meskipun minoritas, jangan malu. Kita ini umat terbaik. Harus merasa bangga gitu. Bangga dengan keislaman kita. Salat waktunya salat jangan malu, perlihatkan kalau perlu. Ya, karena kata para guru kita, inti daripada dakwah itu adalah jahriyah. Ya, dan barokahnya ya, dakwah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Umar itu orang yang tadi sangat berani, sangat tegas, tidak takut dengan konsekuensi yang akan terjadi dari keimanan ataupun keislaman yang dia tampakkan. Umar enggak takut itu. Bahkan saking enggak takutnya malah orang takut sama dia. Bukan cuma orang, setan pun takut sama dia. Itu Umar. Kalau kita enggak, Islamnya takut gitu. Jadi Islam tuh kadang sering takut gitu. Jadi mukmin tuh seringan takut gitu tuh. Ya, akhirnya kita malah jadi ketakutan dan lain sebagainya misalkan. Tidak berani menampakkan keislaman kita. Ya. Seorang mukmin itu harus khair. Ya, harus punya sifat selalu berupaya untuk selalu menjadi yang terbaik. Ya. Sama juga misalkan kalimat khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu misalkan. Yang terbaik bukan hanya baik di antara kalian, tapi yang terbaik di antara kalian itu adalah yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, sering disampaikan bukan saja oleh saya, itu pasti mendapatkan kemuliaan dari Al-Qur'an, karena kita sering mengatakan Qur'anun Karimun atau Al-Qur'an Al-Karim. Pasti kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Itu ada di buku Sukses Merantau. Jangan lupa pesan sponsor. Sponsor masuk. Itu ya. Jadi ketika dia ada perintah pasti baik. Itu. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian diikuti dengan kalimat perintah kepada kita untuk melakukan ya satu kewajiban, pasti di situ ada kebaikan. Makanya kalimatnya juga wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasalah kalian, pasti di situ banyak kebaikan kalau kamu tahu. Orang hari ini sampai neliti misalkan, wah bagus banget nih. Sampai ada sekarang metode orang mau kurus itu pun puasa. Intermittent fasting namanya. Puasa dalam tempo waktu beberapa jam. Makan jam sekian, tutupnya jam sekian, dan dia nggak makan selama beberapa jam. Itu adalah teori agama kita, teori Islam. Ya. Perintah dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi malam, perintah dasarnya atau tujuan awalnya adalah untuk apa? Menguatkan sisi rohani kita selama 1 bulan itu. Maka Ramadan ini adalah tarbiyah ruhiyah, pendidikan rohani yang sangat kuat. Tapi efeknya ternyata
ya, diteliti oleh banyak orang, banyak ahli kesehatan dan sebagainya. Orang puasa itu luar biasa sehatnya. Ya, saya punya tetangga itu waktu tinggal di Bekasi, usianya sudah 70, tapi fisiknya masih kayak orang 50 tahun. Ternyata dia sudah berpuluh-puluh tahun. Saya bilang berpuluh tahun itu maksudnya sudah bukan ya hanya 10 tahun, 20 tahun, tapi sudah ditradisikan oleh dia. Dia itu terbiasa puasa Daud. Bukan cuman dia, sampai istrinya pun puasa Daud. Ya. Terus puasa dia. Dan ternyata orangnya sehatnya luar biasa. Kalah saya juga. Dia sudah 70 tahun tapi masih aktif beraktivitas seperti orang-orang usia ya. Oh, diganti nih. Sudah sesuai dengan pesanan ini. Bisa diedit gitu ya. Ya. Luar biasa itu. Dan ternyata metodologi kesehatan sering mengaitkan dengan puasa. Mau periksa darah, medical check up, puasa dulu. Kalau nggak puasa susah juga dia katanya. Ya, dia harus bisa lihat kondisinya seperti apa itu dalam tempo nggak puasa itu. Karena nggak akan akurat ketika habis makan atau habis ya makan berat misalkan, baru kemudian dilakukan medical check up, itu nggak akan akurat misalkan. Ya, tapi dilihat lewat puasa terlebih dahulu. Mau operasi, puasa dulu. Ya, sampai tadi saya bilang orang mau diet, puasa dulu. Ya, maka kita sering dengar satu hadis, sumu tasihhu gitu kan. Puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Gitu. Ya. Jadi banyak sekali kebaikan yang Allah ingin berikan di puasa ini gitu. Ya. Selain misalkan ya, disebutkan kan pengaruh rohani. Jadi lawan kecerdasan itu, lawan kesuksesan itu adalah ternyata dosa. Dosa itu bikin kita ambruk, teman-teman. Dosa itu bikin kita tuh rapuh. Dosa itu bikin kita lemah selemah-lemahnya. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan ya, dalam surat Toha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang dia itu berpaling dari ingat kepadaku, barang siapa yang dia itu enggak dekat sama Allah, barang siapa yang dia itu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan satu kehidupan yang suram, satu kehidupan yang susah, punya masalah enggak kelar-kelar. Ya, punya konflik enggak kelar-kelar. Ya, masalahnya terus, bukannya kalau benang itu kan pelan-pelan gitu ya, kalau udah ruwet gitu ya. Ya, lama-lama ketemu tuh, misalkan ujungnya sampai dia bisa lurus kembali. Itu orang kalau udah ya nggak sabaran, alah penting aja, suwe nyebelin susah amat sih nyari ujungnya. Kalau kita kan begitu kan. Tapi kalau orang yang dekat sama Allah, zikrullahnya baik, ingat sama Allah, dia itu nggak terlalu pusing dengan, nggak terlalu fokus dengan prosesnya. Tapi yang dia pusingkan itu adalah bagaimana dia fokus dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri. Jadi jangan berpaling kita sama Allah. Masalah banyak, makin dekat sama Allah. Terus makin dekat, terus makin dekat. Dengan dekatnya itu, ya tadi, pelan-pelan, lama-lama ketemu dengan ujungnya. Itu. Lama-lama ketemu itu. Ya. Daripada kita, kesel banget nih.
Itu makin iya. Iya. Bapak Daniel pengalaman. Pas mancing ternyata benangnya kusut ya. Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi pasti ada kebaikan, ya, pasti itu. Ya. Ternyata bisa meredam syahwat kita dengan puasa. Ya, makanya sampai ada satu teori itu, ya, ambisi yang berlebih itu yang kadang-kadang membuat kita itu juga gagal. Gitu, ya. Maka dia punya satu buku itu nggak ditulis sama orang kita ya, orang di luar kita. Itu dia bahasanya itu jangan terlalu berlebihan. Makan jangan berlebihan, ini jangan berlebihan, ini jangan. Apa? Oh, tulis lagi nanti ya selanjutnya. Iya, memang kalau ya tunggu buku yang selanjutnya. Ya, ada buku seperti itu dia nulis. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam segala hal. Ini bukan orang Islam yang nulis. Ya. Saya dapatnya quotes ya dari Bapak Helmi Yahya. Saya dengerin, oh benar, ada benarnya. Kurangi dia bahasanya, kurangi. Ya, kurangi. Kita jangan terlalu. Itu yang kadang membuat kita lelah, capek. Ya, makan itu kan, puasa itu kan itu sebenarnya. Itu karena ternyata kata Ibnu Qayyim itu, ya, orang yang makannya nggak kontrol sehingga dia kekenyangan misalkan, itu susah juga dia untuk zikir kepada Allah. Itu susah dia untuk zikir kepada Allah, agak berat gitu ya. Ya. Perutnya kekenyangan, ya akhirnya ngantuk, udah, ya memang saat tidur dia bisa saja tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ketika kita mau masuk pada proses yang dibilang tadi kata khair, ya kita tentu bukan berarti mau jadi seorang hamba yang tidurnya lebih panjang gitu dibanding produktivitas kerja kita gitu. Karena seorang mukmin itu juga salah satunya harus produktif, ya kan? Harus produktif, yang dalam bahasa agama disebutnya muhsin. Makanya setiap kebaikan itu Allah menutup dengan kalimat innallaha yuhibbul muhsinin, gitu kan? Sungguhnya Allah suka dengan orang yang, nah kata muhsin juga maknanya bukan cuma sekedar baik. Jadi bukan sekedar baik. Muhsin itu ya baiknya itu dua dimensi secara sekaligus. Dua dimensi. Tidak hanya dia baik dilihat manusia, tapi muhsin itu baik sampai dilihat Allah. Karena sifat ihsan itu adalah berbuat kebaikan seakan-akan kita melihat Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah ihsan. Maka predikat muhsin itu lebih daripada hanya sekedar kita mau dibilang baik, tapi kita harus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan produktivitas amal kita itu luar biasa. Itu ya. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan. Saya kira nanti terus aja itu. Ya, orang ya beda masa muncul ya penelitian tentang puasa dan lain sebagainya. Itu sampai hari ini pun begitu. Dan ternyata juga ya banyak orang di luar Islam itu yang masuk ke Islam lewat penelitian-penelitian seperti itu gitu. Ya. Orang Kristen itu ya orang kafir masuk Islam itu luar biasa itu. Ya, misalkan dia profesor, dia neliti ya, cuman gara-gara neliti lebah saja atau lalat saja, ada hadis yang berbunyi begini, kalau lalat itu masuk ke dalam cangkirmu ya, maka masukin lagi sebelahnya, karena yang pertama itu adalah racun, yang kedua adalah penawarnya.
Dan itu diambil dalam teori ilmu kesehatan yang kita sebut dengan COVID. COVID itu begitu. Ada racun, ada virus, ada antivirus. Itu Islam yang punya teori itu. Dari hadis tentang lalat saja bisa jadi sebuah teori kesehatan. Itu kata khair itu begitu. Bisa saja didalami lebih dalam tentang puasa sampai orang benar-benar ya memahami apa pesan yang Allah sampaikan. Nah, kata Ibnu Mas'ud, bukan saja dalam masalah ya perintahnya saja, ya bukan hanya dalam masalah perintah, fa innahu khairun tu'maru bihi, ya, tapi juga aw syarrun tunha bihi. Kalau di situ ada larangan, yakini pasti itu juga ada kebaikan buat kita. Jadi kalau Allah melarang kita sebagai seorang mukmin untuk tidak melakukan satu perbuatan yang Allah tidak baik, anggap hal itu misalkan zina, wala taqrabu zina, udah. Memang kerusakan yang akan terjadi luar biasa. Satu bangsa bobrok, hancur, sampai kemudian Allah menjungkir balikan bangsa tersebut karena terjadi apa? Pelanggaran pelanggaran bukan cuman laki sama perempuan, tapi laki sama laki. Dan bangsa itu dijungkir balikan oleh Allah yang disebut bangsa Sodom itu. Itu karena zina, kerusakan yang terjadi. Jadi ketika dia tunha, ketika dia itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada kita orang yang beriman pasti yakini itu ada kebaikan. Ketika Allah melarang kita untuk tidak minum khamr, bukan cuman banyak, sampai sedikit pun nggak boleh. Ya, karena orang kalau udah mulai sedikit nanti lama-lama terus. Itu karena ada kebaikan. Orang kalau udah minum, maka dia akan begini. Ya, secara moral dia akan begini, ya secara kesehatan dia akan begini, dan seterusnya. Kesehatannya nanti akan rusak misalkan. Ya bisa diteliti. Ya, Nabi saja misalkan yang benar-benar melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, Nabi itu nggak pernah sakit. Kalaupun sakit sekali dalam hidupnya itu pun nggak parah. Kalau kita udah masuk 40, belum ada nih yang belum 40 kakinya udah sama urat. Mana ya? Jaket irang. Jaket irang dari tadi malam jadi kambing hitam terus ini. Iya. Karena ada yang salah kita dalam, misalkan semua ahli kesehatan hari ini, coba aja lihat itu. Ya, ngomongin diet, ngomongin tentang kesehatan yang seimbang dan sebagainya. Ujungnya apa? Masalah makan. Nomor satunya makan. Baru nanti olahraga nomor kedua. Yang pertama makan. Ya. Nabi itu misalkan habis sholat isya tidur, berarti kan gak ada proses makan setelah itu. Iya kan? Kalau kita kan beda. Makan malam yang banyak. Gitu. Ya. Apakah itu satu hal yang dianggap salah? Tidak, secara hukum tidak masuk pada wilayah dosa, tidak. Tapi itu berpengaruh gitu terhadap kesehatan kita. Nah, kalau kesehatan kita terganggu kan pengaruh juga terhadap proses ubudiyah kita atau ibadah kita kepada Allah. Gitu ya. Jadi itu ngebahas itu aja udah habis waktunya. Ya, jadi intinya teman-teman sekalian, ya, mari kita laksanakan perintah ini dengan iman. Ya. Jadi kalau iman yang berkata begini, kok 30 hari doang, tambah dong ya Allah. Itu kalau iman yang berkata begitu. 30 doang kok, tambah dong ya Allah. Saya mau lebih nih daripada itu. Itu iman yang berkata. Kalau perlu lebih daripada 30 hari. Tapi Al-Quran bilangnya ayyamam ma'dudat. Al-Quran bilangnya begitu. Semua itu berbatas. Salat juga kan hanya 5 waktu. Kita nggak disuruh dalam 24 jam itu salat terus gitu, nggak disuruh gitu.
semuanya dibatasi, ya. Karena semuanya harus proporsional. Ibadah itu nggak cuma ibadah mahdhah, ya, kerja juga ibadah, maka apapun yang kita lakukan ibadah, menikah juga ibadah, sampai urusan yang muamalah, ya, duniawiyah pun, ya, jualan, berpolitik, berekonomi, dalam dunia pendidikan dan sebagainya, semuanya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan cuman puasa doang. Itulah Islam. Semuanya dihitung ibadah. Kalau kita niatkan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, karena waktu ada 5 menit. Yang mau tanya silahkan, 1-2 orang cukup. Jam 7 kita selesai, karena kita mau jemput para ustadz yang datang dari Indonesia, ya, atas nama Dompet Duafa. Insyaallah sampai di Terminal 1 jam 7.40. Enggak, ya, 3 orang, yang 1 di Al Anwar, ya, Incon, yang kedua di Yongin, yang ketiga di Paran. Ya, semoga Ramadannya di masjid-masjid tersebut jauh lebih baik karena didampingi oleh ustadz-ustadz. Nanti juga ada beberapa ustadz dari PCINU yang mendampingi beberapa masjid, 16 orang. Nanti juga ada dari HI, kalau tidak salah 4 orang, ya. Iya, 4 orang. Insya Allah setiap Ramadan ada yang datang, ya, untuk membantu, ya, mobilitas ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Insya Allah. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Ya, Allah muafiq laqwan thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya, betul? Singkat padat. Cukup ya? Waktunya ya jam 7 ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita. Insyaallah sangat bermanfaat kepada kita untuk menjalani ibadah puasa, dan tinggal menunggu beberapa jam lagi nanti malam penentuan besok pagi masih sarapan atau enggak gitu ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, bisa menjalankan ibadah suci, ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang insyaallah penuh keberkahan. Mari kita maksimalkan bulan puasa kali ini, karena belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita masih diberikan umur panjang dan sehat badan ya. Sebelum acara ini kita tutup, mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dihabiskan gue dan